Di hari akhirat nanti tidak ada lagi yang berguna. Tidak berguna harta, tidak berguna jabatan, tidak berguna popularitas, tidak berguna pengikut, tidak berguna anak. Tidak ada yang berguna kecuali hati yang bersih. Banyak ahli ibadah yang batinnya sakit. Rajin sholat tapi hatinya sakit. Rajin ibadah tapi hatinya sakit. Hatinya kotor. Dan betapa banyak pendosa yang hatinya selamat dari penyakit. Karena ia bertaubat. Lalu ia bertaubat dan diterima taubatnya. Seri ke-10 ini berfokus pada penyucian hati. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surah Asy-Syu'ara, surah urutan 26, ayat 88 dan 89. Renungan pertama. Pada hari yang agung itu, tidak ada yang berguna kecuali hati yang selamat. Maksudnya di hari akhirat. Di hari akhirat nanti tidak ada lagi yang bermanfaat. Tidak ada lagi yang berguna. Tidak berguna harta, tidak berguna jabatan, tidak berguna popularitas, tidak berguna pengikut, tidak berguna anak, tidak ada yang berguna kecuali hati yang bersih. Allah menjelaskan penyesalan orang kaya yang kafir di hari akhirat nanti. Penguasa yang kafir di hari akhirat nanti. Mereka mengatakan, mereka menyesal di hari kiamat nanti. Mereka mengatakan, ma'agna anni maliyah. Tidak ada gunanya hartaku. Tidak ada gunanya hartaku waktu di dunia. Halaka anni sultaniyah. Sudah hilang kekuasaanku. Itu dalam surah Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa itu adalah penyesalan orang kafir yang kaya, yang berkuasa waktu di dunia. Di hari akhirat menyesal. Tidak ada yang berguna kecuali hati yang suci. Oleh karena amal-amal, semua amal itu berfungsi untuk menyucikan hati. Ya amalakta, sininna amalakta, yaminakiguna nareko napacingi atita. Gunana ro amalae sarekwam mengina pacingi atita. Jadi tidak ada pertentangan dengan yang berguna di hari akhirat adalah amal. Kenapa dikatakan di sini hanya hati yang suci yang berguna, padahal yang berguna nanti di hari kiamat amal. Nasaba ya ro amalak tak ditimbangi matu. Amalak tak si bawa dosa tak ditimbangi matu di hari akhirat. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia masuk surga.
Amal itu ditimbang dengan dosa. Jadi amal itu bermanfaat. Tapi di sini disebutkan hati yang suci itu bermanfaat. Karena itu kita mesti memahami korelasi hubungan antara hati dengan amal. Hubungan antara hati dengan amal adalah fungsi. Fungsi amal itu adalah untuk menyucikan hati. Tidak ada syafaat dan tidak ada kedudukan, tidak ada pengaruh jabatan, tidak ada sedekah tanpa keikhlasan, tidak ada amal tanpa amal hati. Hanya hati yang bersihlah yang menjadi tiket keselamatan. Renungan kedua, makna qalbun salim illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dari segala hal yang membuat Allah murka, bersih dari dosa, dan penuh dengan segala hal yang membuat Allah ridha. Selamat dari riya dan ketakburan, selamat dari dendam dan hasad, selamat dari rasa ketergantungan kepada dunia. Para jamaah sekalian, penting digaris bawahi, jangan merasa tergantung kepada dunia. Kita mesti merasa tergantung kepada Allah. Kaidah para santri, para ustadz, tolong dicatat. Semakin kuat ketergantungan kita kepada Allah, niscaya semakin rendah ketergantungan kita kepada selain Allah. Semakin kuat ketergantungan, rasa ketergantungan kepada Allah, niscaya semakin rendah rasa ketergantungan kita kepada sesama manusia. Contoh dalam kehidupan keseharian, umum kita tidak bahagia kalau orang lain membuat kita tidak bahagia. Kita tidak bahagia karena orang lain tidak senyum. Masusaki, masussa pinadita nasaba, engkau tahu dekna melo cak beru lauridi, tidak senyum, buang muka, dia buang muka. Masessa papinadita, masussa papinadita. Suami istri. Suami bilang, saya tidak bahagia karena istriku tidak membahagiakan saya. Istri bilang, saya tidak bahagia karena suamiku tidak bahagiakan saya. Mohon maaf, keliru. Jangan gantungkan kebahagiaan pada istri. Jangan gantungkan kebahagiaan pada suami. Kebahagiaan digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja tama susah nasaba ampe na rupa tawe. Aja tama susah nasaba dek nakiada tawe lauridi. Natu-natunai ki tawe aja tama susah. Walaupun kita dimaki, walaupun kita dihina, jangan susah. Bukan manusia yang membahagiakan kita. Aja tama susah nasaba kasiasi.
Nasabak kasiasiki. Aja nak tamasusa nasabak capu ni doita. Bukan uang yang membahagiakan, bukan kekayaan yang membahagiakan. Allah yang membahagiakan. Aja tamasusa, aja tamasara nasabak malasaki. Nasabak lasa. Bahagia dalam sakit. Bahagia dalam sakit. Senyum dalam rasa sakit. Itu dicapai kalau hati tergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Surah Fatir ayat 15. Wahai semua manusia, kamu semua butuh kepada Allah. Kamu semua butuh kepada Allah. Maka gantungkan dirimu kepada Allah. Jangan gantungkan dirimu sama istri, sama suami, sama tetangga, sama orang lain. Kita, kebahagiaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah kedua, sebaliknya, kalau kita terlalu tergantung kepada manusia, maka rendah ketergantungan kita kepada Allah. Semakin tinggi ketergantungan kepada sesama manusia, niscaya semakin rendah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suami terlambat mi benena, cek dek mi terlambat na. Pas dia kopi, macai. Tidak ada di sini, tidak di tempat lain. Terlambat mi kasih benena, pas dia kopi, atau yang lain, makanan yang lain, marah. Padahal semestinya sekali-sekali suami bikinkan kopi istri. Betul? Sekali-sekali. Itu penting. Kita, kaidah ketiga, kita dianjurkan membahagiakan orang lain, tapi tidak berharap dibahagiakan oleh orang lain. Itu kaidah. Kita dianjurkan bahagiakan orang lain, kasih senang orang, tapi jangan berharap mau dikasih senang oleh orang lain. Jangan berharap mau dikasih senang oleh orang lain. Kita berharap Allah yang balas. Allah yang balas. Allah yang kasih senang kita. Allah yang kasih bahagia kita. Bukan manusia. Bukan sesama manusia. Itu selamat dari ketergantungan kepada dunia. Selamat dari sangka buruk. Selamat dari rasa takut berlebihan. Jangan berlebihan pada merasa takut pada sesuatu. Selamat dari kebencian dan permusuhan terhadap kaum mukminin. Di hati itu juga adalah hati mencintai Allah dengan tulus, selalu berbaik sangka kepada Allah, bergembira dengan ketaatan. Kaidah lagi. Bergembira dengan ketaatan. Semakin tinggi kebahagiaan kita dengan ibadah, semakin tinggi kebahagiaan kita dengan amal, niscaya semakin rendah kebahagiaan kita dengan dosa. Semakin tinggi kebahagiaan dengan amal, niscaya semakin rendah kebahagiaan dengan dosa. Kalau kita bahagia dengan ibadah kita,
dengan amal kita, kita tidak bahagia dengan dosa. Tapi kalau kita bahagia dengan dosa, semakin tinggi kebahagiaan dengan dosa, itulah penyebab kita tidak bahagia dengan amal. Itulah penyebab kita tidak bahagia dengan amal. Mausek kumas sempajan. Mausek kumas sempajan. Dia nak sempajan sunnah. Karena dia tidak nikmati. Dia tidak nikmati salat sunnah. Mausek rima CGA. Cepat mau keluar. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Kecuali kalau ada halangan. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah tidak menikmati amal, tidak menikmati ibadah. Itu penyebabnya adalah karena menikmati dosa. Barakallahu fikum. Renungan ketiga. Allah tidak melihat rupa kita, tetapi hati kita. Allah menilai hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak menilai ila suwarikum, pada rupamu, bentuk rupamu, kecantikanmu. Allah tidak menilai kecantikanmu, ketampananmu. Wala ajsamikum, Allah tidak menilai tubuhmu, tinggi atau pendek, gemuk atau kurus. Allah tidak menilai bentuk tubuhmu. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah menilai hatimu dan amalmu. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Karena itu, setiap perbaikan hakiki dimulai dari hati, dan setiap program keimanan yang tidak disertai penyucian hati akan rapuh dan kosong. Banyak ahli ibadah yang batinnya sakit, rajin sholat tapi hatinya sakit. Rajin ibadah tapi hatinya sakit, hatinya kotor. Itu karena ibadah itu tidak diefektifkan untuk menyucikan hati. Dan betapa banyak pendosa yang hatinya selamat dari penyakit, karena ia bertaubat, lalu ia bertaubat dan diterima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung, berbahagia, menang man tazakka, orang yang menyucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan berzikir kepada Allah dan salat. Zikir dan salat disebutkan oleh Allah sebagai sarana, alat, cara untuk menyucikan diri. Karena itu, kalau kita salat, kita mesti menghayati penyucian hati kita. Kita mesti menghayati penyucian hati kita, bahwa masempajaka nasaba upacingi yatiku. Angka kak masempajang upacingi yatiku, upacakari yatiku. Itu baru efektif. Baru diharapkan ibadah itu membahagiakan dan menghasilkan akhlak yang mulia, menghasilkan akhlak yang mulia. Di surah yang lain, di surah Al-Lail, surah Al-Lail ayat 17 dan 18. Wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka
Akan diselamatkan dari api neraka orang yang bertakwa, yaitu orang yang mengeluarkan hartanya dalam rangka menyucikan jiwanya. Sedekah menyucikan hati, infak menyucikan hati, zakat menyucikan hati. Itu adalah sarana penyucian hati. Karena itu, setiap kali kita bersedekah, setiap kali kita berinfak, kita menghayati penyucian hati. Hati yang suci adalah hati yang tidak tergantung pada dunia. Kembali lagi, hati yang suci adalah hati yang tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang suci adalah hati yang rendah hati, yang tawadu, tidak takabur. Dan inilah yang dimaksudkan bahwa banyak ahli ibadah yang kotor hatinya karena takabur. Banyak ahli ibadah yang kotor hatinya karena masih melakukan syirik. Mapak dua mupi ripong Allah Ta'ala. Walaupun dia salat, tapi mapak dua ripong Allah Ta'ala, hatinya kotor. Kotoran yang paling besar di hati adalah syirik, dosa syirik. Na'udzubillah. Ahli ibadah akan tetapi hasad, siriati, masiriati, ripadanna tahu. Itu adalah kotoran yang sangat-sangat menutupi hati, yang semestinya dibersihkan melalui ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kemudian di sini disebutkan ada pendosa yang hatinya selamat dari penyakit. Ada pendosa yang hatinya selamat dari penyakit, yaitu pendosa yang akhirnya taubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungan keempat yang terakhir ialah serahkan hatimu kepada Allah. Niscaya Allah menyelamatkanmu. Serahkan hati kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. La syarikalah, tidak ada duanya. Pong Allah Ta'ala mi bawang, tasorona ni pong Allah Ta'ala. Sininna urusata, sininna jama-jamata, sininna susata, sorona ni pong Allah Ta'ala. Kasih Allah, hati kita serahkan kepada Allah. Jiwa ragaku untuk Allah, hidup matiku untuk Allah. Barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyucikan hati kita. Qul inna salati wa nusuki, itu di surah Al-An'am ayat 162 163. Ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku takwanya dan sucikanlah jiwaku. Wa zakkiha, sucikanlah dia, sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemimpinnya dan engkaulah penolongnya. Saya menganjurkan supaya doa ini dihafal oleh khususnya para santri, para ustadz, ustazah, supaya dihafal dan diamalkan. Kita baca sama-sama. Ikut semua. Allahumma ati nafsi taqwaha
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma amin. Doanya pendek, singkat. Mari kita amalkan supaya Allah mensucikan hati kita, Allah membersihkan hati kita, Allah memberikan kepada kita takwa yang merupakan jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Allah tidak menuntut kita untuk memiliki hati yang tidak pernah berdosa, tapi hati yang tidak terus-menerus dalam dosa. Hati yang tidak syirik, tidak takabur, tidak berdusta, tidak melampaui batas. Ini yang mesti diperhatikan. Tidak ada yang luput dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam pasti berdosa. Tapi wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa ialah yang taubat. Itulah sebabnya, itulah hikmahnya salat 5 waktu. Salat 5 waktu terpisah-pisah waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya terpisah-pisah waktunya. Itu menjadi tempat pemberhentian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah. Sabda Nabi, salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dari bulan Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang akan datang. Mukaffiratun bainahunna, itu menghapuskan dosa di antaranya. Menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Salat Isya menghapuskan dosa dari maghrib sampai Isya. Salat subuh menghapuskan dosa dari Isya sampai subuh, dan demikianlah seterusnya. Dari Jumat ke Jumat terhapus dosa-dosa dari Jumat sampai Jumat. Dari Ramadan ke Ramadan terhapus dosa-dosa. Dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Majtuni batil kabair, selama dosa-dosa besar dihindari, selama dosa-dosa besar dijauhi. Bukan berarti dosa besar tidak diampuni. Dosa besar diampuni, akan tetapi dengan taubat. Dengan taubat. Tidak dihapuskan dengan amal ibadah yang seperti salat, puasa, akan tetapi dihapuskan dengan taubat. Serahkan hati kita kepada Allah setiap hari. Serahkan hati kita setiap hari dengan salat, dengan zikir, dengan doa. Kalau kita amalkan ini, serahkan hati kita kepada Allah. Setiap kali kita salat, kita serahkan hati kita kepada Allah. Dengan memurnikan niat, dengan membersihkan hati dari kedengkian, dan dengan memaafkan sesama manusia, dengan mencintai kebaikan untuk para hamba Allah. Setiap langkah penyucian hati adalah langkah menuju keselamatan diri kita di dunia dan di akhirat. Demikian pengajian kita pada kesempatan ini. Yang miliki bukunya silahkan baca penutupnya, dan ada doa, ada lagi tambahan doa pada setiap pelajaran. Pada setiap pelajaran ada tambahan doa yang dianjurkan untuk kita hafal, khususnya doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.